Oke, whoops. Ini saya buat lagi pembahasannya karena yang kemarin diupload ternyata tidak ada suaranya. Oke, nggak apa-apa lah, kita ulang lagi. Ini kita akan membuat larutan NaOH sebanyak atau dengan konsentrasi 4 molal. 4 molal itu artinya dalam setiap 1 kilogram pelarutnya air ya, terdapat 4 mol larutan atau zat terlarut NaOH. Nah, sekarang kalau ke dalam 250 gram air, berarti airnya hanya 1/4 jumlah dari yang tadi. NaOH-nya juga pasti jadi cuma 1 mol. Nah, sekarang kita ditanya NaOH-nya harus berapa gram. Nah, dari yang 1 mol ini kita konversi jadi satuan massa. Massa itu adalah jumlah mol dikali Mr. Mr-nya 40 gram per mol. Jadi NaOH-nya 40 gram. Nomor 2, kita punya larutan X 64%. Ini kita boleh berasumsi dalam setiap 100 gram larutan X terdapat 64 gram zat X dan 36 gram pelarutnya air. Nah, MRX-nya udah tahu, MR air juga standar lah ya, MR air 2 kali 1 tambah 16. Nah, sekarang kita ditanya berapa fraksi mol X. Kita tinggal bandingkan jumlah mol zat X dengan jumlah mol total. Dalam campuran itu ada zat X dan air. Jadi, kalau kita hitung, ini jumlah mol X-nya massa X dibagi MRX. Massa airnya 36 gram, MR airnya 18. Jadi kalau kita hitung, ini 0,2. Nomor 3, ada suatu senyawa terdiri dari 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan sisanya oksigen. Berarti oksigennya 53,33%. Nah, ini kita anggap aja setiap senyawa ininya dalam setiap 100 gram berarti terdapat 40 gram karbon, 6,67 gram hidrogen, dan 53,33 gram oksigen. Masing-masing AR-nya 12, 1, dan 16. Kenapa saya bandingkan seperti ini? Karena ternyata jumlah X dibanding Z itu sama dengan perbandingan mol masing-masingnya kan? Ingat? Nah, ini kalau dihitung, jadi perbandingan jumlah molnya itu 1:2:1. Atau kita dapat rumus empiris senyawanya. Rumus empiris senyawanya CH2O. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke fakta berikutnya bahwa 60 gram senyawa tersebut dilarutkan dalam 27 gram air. Tekanan uapnya jadi 3/4 kali tekanan uap semula. Nah, kita berbicara tentang tekanan uap, berarti tekanan uap itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dikali P0. Tekanannya menjadi 3/4 kali tekanan uap pelarut murni. Jadi kita dapat informasi fraksi mol pelarutnya 3/4. Otomatis fraksi mol terlarutnya itu harus 1/4. Karena kalau dijumlahkan ini harus sama dengan 1. Nah, kita jadi dapat perbandingan nih. Fraksi mol pelarut dan terlarut itu 3/4 banding 1/4. Ini akan sama dengan perbandingan molnya. Atau dengan kata lain jumlah mol pelarut itu jadi 3 kali lipat jumlah mol zat terlarut. Nah, jumlah mol zat pelarut berarti massa pelarut di sini airnya 27 gram, MR-nya 18. Itu sama dengan 3 kali jumlah mol zat terlarut. Zat terlarutnya 60 gram, MR-nya bisa kita cari. Nah, kalau dihitung itu MR-nya jadi 120. Berarti MR senyawa yang tadi rumus empirisnya ini itu adalah 120. Kita masukkan aja nilai AR masing-masing. Nanti kita dapat A-nya atau pembandingnya itu adalah 4. Jadi senyawanya C4H8O4. Pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan uap air 27 mm Hg. Pada suhu yang sama, tekanan uap etanol 20,25 mm Hg. Kita ditanya berapa persentase etanol dalam larutan. Kita masukkan aja ke persamaan ini. Tekanan uap larutannya turun menjadi 20,25 mm Hg.
tekanan uap airnya 27. Jadi kita dapat fraksi mol pelarutnya. Nah, ini kalau dihitung jadi 20,25 per 27. Ini kalau dihitung 3/4. Berarti fraksi mol zat terlarutnya 1/4. Nah, kalau gitu perbandingan fraksi pelarut dan terlarutnya 3/4 banding 1/4. Atau perbandingan molnya juga jadinya sama ya. Atau kita dapat jumlah mol pelarut itu 3 kali lipat jumlah mol zat terlarut. Kalau kita mau menghitung persentase, persentase itu berarti persen massa. Berarti massa zat terlarut dibagi dengan massa total. Nah, massa itu adalah jumlah mol dikali MR. Jadi kita hitung aja massa zat terlarut itu, mol zat terlarut dikali MR-nya. MR-nya kebetulan 46 nih zat terlarutnya. Nah, dibandingkan dengan massa total. Massa totalnya berarti ada massa zat terlarut, ada massa air atau massa pelarutnya. Massa pelarut berarti jumlah mol pelarut yang adalah 3 kali lipat jumlah mol zat terlarut dikali MR air. Gitu. Nomor 5, ini kita melarutkan naftalena di dalam kamfer. Dia membeku pada suhu 161,4 derajat Celcius, padahal kalau kamfernya aja dia membeku pada suhu 177 derajat Celcius. Berarti di situ ada penurunan titik beku. Penurunan titik bekunya berapa? Kita cari selisihnya, 177 dikurangi 161,4. Nah, ini sebanding dengan jumlah mol naftalena, MR-nya nggak tahu, massa pelarutnya 3 gram, KF-nya 40. Jadi kita dapat MR naftalenanya 128. Berikutnya kita punya CaCl2, ini adalah suatu larutan elektrolit, terurai jadi 3 ion. Jadi kalau kita hitung faktor Van Hoff-nya 1 ditambah jumlah ion dikurangi 1 dikali alfa, alfanya 0,85 atau 85%, terurai sebanyak segitu. Jadi kita dapat I-nya 2,6. Kita ditanya berapa titik bekunya, kita hitung dulu aja penurunannya berapa nih. Karena elektrolit, jadi di situ ada ditentukan juga oleh faktor Van Hoff, dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Molalitasnya 0,25, KF-nya 1,8, I-nya tadi sudah dihitung. Jadi delta TF-nya ini kalau dihitung adalah 1,215 derajat Celcius. Berarti turun sekian dari titik beku air 0. Nah, jadi titik bekunya min 1,2. Nah, sekarang kita punya pelarut etil eter. Ke dalamnya dilarutkan zat terlarut yang non-elektrolit. Dia mendidihnya pada suhu 40 derajat Celcius. Sementara kalau pelarut murni, dia mendidihnya pada suhu 35 derajat Celcius. Berarti di sini ada kenaikan titik didih. Nah, titik didihnya naik sebesar 5 derajat Celcius dari pelarut murninya. Di sini larutannya terdiri dari etil eter dan zat non-elektrolit, jadi tidak ada faktor Van Hoff. Jumlah mol zat terlarutnya 10 gram dibagi MR. Nah, ini salah satu kegunaan sifat koligatif kenaikan titik didih ya. Dan penurunan titik beku juga sih. Untuk menghitung MR suatu senyawa. KB-nya kita udah tahu, dikasih tahu tuh di soal KB-nya 2 derajat Celcius per mol. Jadi kita dapat MR senyawanya 20. Nomor 8, natrium karbonat dilarutkan dalam air mendidih pada suhu 104 derajat Celcius. Titik didih air kan 100 derajat Celcius ya. Nah, berarti di sini terjadi kenaikan sebanyak 0,4 derajat Celcius. Karena natrium karbonat ini adalah larutan elektrolit, jadi kenaikan titik didihnya bergantung pada faktor Van Hoff. Jumlah mol Na2CO3-nya ini massa dibagi MR. Massa pelarutnya 500, KB airnya 0,5. Nah, kita bisa menghitung I-nya. Kalau dihitung I-nya itu nanti adalah 1,6. Natrium karbonat ini terurai menjadi 3 ion. Dia jadi 2 ion Na dan 1 ion karbonat.
Berarti faktor Van Hoff-nya 1 ditambah 3 dikurangi 1, jumlah ionnya kan 3 ya, dikali alfa. Nah, I-nya tadi udah dihitung, I-nya itu 1,6. Jadi kita dapat alfanya 30% atau 0,3. Nomor 9, kita akan menghitung tekanan osmotik, karena kita perlu data larutan yang isotonis. Isotonis itu artinya tekanan osmotiknya sama. Nah, tekanan osmotik untuk larutan elektrolit itu bergantung pada faktor Van Hoff. Tapi kalau non-elektrolit tidak bergantung dari faktor Van Hoff. Jadi kalau non-elektrolit hanya tergantung dari molaritas, tatapan gas ideal, dan suhu. Nah, di sini ada larutan elektrolit, itu yang saya kasih tanda, dan ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit di sini, karena nggak ada alfanya, kita bisa mengasumsikan bahwa alfanya adalah 100%. Nah, kalau alfanya 100% atau 1, berarti I-nya akan sama dengan jumlah ion. Jadi I-nya Na2SO4 itu adalah 3, karena terurai jadi 3 ion. I-nya aluminium sulfat adalah 5. Glukosa nggak ada I-nya karena non-elektrolit. FeCl3 berarti I-nya adalah 4, karena terurai jadi 4 ion. K2CrO4, I-nya adalah 3, karena terurai jadi 3 ion. Nah, jadi kita bisa langsung menghitung berapa tekanan osmotiknya. Ini katanya ditanya mana yang sama dengan NaCl. NaCl tekanan osmotiknya berarti 0,3 molar dikali R dikali T dikali I. I-nya kita anggap sama dengan 2 karena terurai jadi 2 ion. Nah, kita hitung. Mana yang sama dengan Pi-nya NaCl atau 0,6 RT. Gini ya. Kalau glukosa nggak ada I-nya. Nah, ternyata yang 0,6 RT yang ini ya, kalium karbonat. Kalium kromat. Nomor 10, kita punya larutan urea dan larutan glukosa. Kita ditanya berapa perbandingan tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik itu bergantung pada molaritas, tetapan gas ideal, dan suhu. Kebetulan dua-duanya non-elektrolit, jadi kita nggak perlu pakai faktor Van Hoff. Nah, gini. N-nya itu apa sih? N itu kan massa dibagi MR ya. Nah, kita dapat rumus itu. Jadi massa yang pertama dibagi MR dikali V dikali RT. Ini juga dibandingin sama massa yang kedua. Gitu. Nah, karena keadaannya sama, R dan T-nya sama, karena volumenya sama, V-nya juga sama, jadi kita tinggal menentukan dari perbandingan massa dan MR-nya. Massanya sama-sama X, cuman MR-nya aja yang beda ya. Nah, jadi perbandingannya 3:1.